Seorang pria miskin di desa terpencil tiba-tiba dilamar oleh pewaris konglomerat yang datang membawa cincin dan rahasia masa lalu. Semua orang mengira ini kisah cinta penuh belas kasihan. Tapi saat pria itu menjawab lamaran dengan satu kalimat, seluruh desa terdiam. Yang tak mereka tahu, kisah ini bukan tentang harta, tapi tentang janji masa kecil yang tertimbun luka, dendam yang diwariskan, dan cinta yang bertahan meski dunia mencoba memusahkannya. Inilah cerita tentang bagaimana pria tanpa nama justru menjadi harapan seluruh negeri. Di sebuah desa kecil yang sepi, Liu Chen duduk di bawah pohon beringin tua, menjahit sepatu dengan sabar. Wajahnya tenang meski bajunya penuh tambalan dan tangannya kasar. Seorang anak kecil datang menghampiri, memintanya memperbaiki sandal ibunya. Liu Chen tersenyum dan menolak bayaran, lalu melanjutkan pekerjaannya. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mewah perlahan memasuki jalanan desa yang berdebu. Penduduk desa keluar satu persatu, penasaran melihat mobil asing itu berhenti di depan rumah Liu Chen. Pintu mobil terbuka dan seorang wanita cantik turun dengan penuh percaya diri, Xu Meilin. Sepatu hak tinggi yang ia kenakan menyentuh tanah becek dengan elegan. Semua mata tertuju padanya, bertanya-tanya mengapa pewaris kaya datang ke desa miskin ini. Xu Meilin melangkah mantap menuju rumah tua reot tempat Liu Chen tinggal. Liu Chen menatapnya dengan bingung saat wanita itu tiba-tiba berdiri di hadapannya. Meilin tanpa basa-basi berkata, "Aku datang untuk melamarmu." Orang-orang desa yang mengintip dari kejauhan langsung ribut dan saling berbisik. Liu Chen berdiri perlahan, raut wajahnya tetap tenang, tapi matanya tajam menelisik. "Maaf, siapa kamu?" tanyanya dingin, membuat suasana mendadak hening. Meilin terkejut mendengar pertanyaan itu, tapi mencoba tetap tenang. Ia mengeluarkan sepucuk surat dan sebuah cincin tua dari saku mantel hitamnya. "Ini milik ibumu, kau mungkin tahu maknanya," ucapnya pelan. Liu Chen menatap cincin itu lama, lalu wajahnya berubah kaku dan matanya mulai memerah. Namun ia tidak mengatakan apapun dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Meilin berdiri sendiri. Nyonya Liu terbangun dari tidurnya saat mendengar suara gaduh dari luar. Ia melihat cincin itu dari jendela dan langsung menangis terisak. "Cincin itu, Meilin kecil, apakah itu kau?" bisiknya lemah. Xu Meilin masuk pelan dan berlutut di hadapan wanita tua itu. Pelukan mereka pecah dalam isak tangis, sementara Liu Chen hanya menatap dari pintu dengan rahang mengeras. Malam itu seluruh desa membicarakan kejadian luar biasa di rumah Liu Chen. Beberapa iri, beberapa tak percaya, dan lainnya mengira ini hanya bagian dari permainan orang kaya. Sementara itu, Liu Chen duduk sendiri di belakang rumah, memandangi langit gelap. Ingatan masa kecil samar-samar muncul. Seorang gadis kecil menangis di dalam mobil, memanggil namanya. Ia menggeleng, menepis kenangan itu, dan kembali ke dalam untuk menyiapkan teh bagi tamunya. Meilin duduk di ruang tamu sempit dengan tenang, sementara Nyonya Liu tertidur di ranjang samping. Liu Chen meletakkan cangkir teh di depannya tanpa bicara sepatah kata pun. "Kalau kau mau beli rasa kasihan, aku tidak menjualnya," katanya pelan namun tegas. Meilin menatapnya tajam dan berkata, "Aku datang bukan untuk kasihan, tapi untuk menebus janji." Ucapan itu membuat Liu Chen menoleh tajam, tatapannya mulai goyah. Flashback, 20 tahun lalu, seorang anak perempuan kaya melarikan diri dari mobil ayahnya dan bersembunyi di rumah gubuk milik keluarga Liu. Liu kecil melindunginya dari anjing galak dan memberinya semangkuk bubur hangat. Saat dijemput paksa oleh ayahnya, Meilin kecil berteriak, "Saat besar nanti aku akan kembali menikahimu." Kejadian itu tampak seperti mimpi masa kecil yang terlupakan. Namun ternyata, Meilin menyimpan janji itu seumur hidupnya. Kembali ke masa kini, Liu Chen berdiri dan mengambil surat yang dibawa Meilin. Ia membaca tulisan tangan ibunya sendiri, yang ternyata menyimpan kebenaran masa lalu. Ternyata ayah Meilin dulu pernah menghancurkan bisnis ayah Liu Chen, menyebabkan keluarganya jatuh miskin. Ibu Liu menyuruh Meilin untuk kembali dan menebus semuanya, bukan sebagai hutang, tapi sebagai penebusan hati. Liu Chen menggenggam surat itu erat, tak tahu harus marah atau memaafkan. Keesokan paginya, Meilin keluar dari rumah Liu dengan raut lelah namun damai.
Warga desa berkumpul, mengira ia telah gagal dan pergi dengan penolakan. Namun sebelum masuk mobil, Meilin menoleh dan berkata keras, "Aku akan kembali, dan saat itu, semua akan tahu siapa Liu Chen sebenarnya." Mobil pun pergi meninggalkan debu yang berputar-putar di jalan tanah. Liu Chen menatap kepergian itu dari kejauhan, lalu berbalik masuk. Dengan sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Setelah Meilin pergi, Liu Chen kembali ke rutinitasnya. Tetapi pikirannya terus berkelana. Setiap suara pintu, setiap langkah orang di jalan membuatnya berharap Meilin muncul kembali. Ia mulai membuka kotak tua peninggalan ayahnya yang tak pernah disentuh. Di dalamnya, ia menemukan foto lawas keluarganya bersama seorang pria berkemeja hitam. Ayah Meilin. Matanya bergetar, bibirnya mengepal. Dendam lama perlahan tumbuh dari luka yang belum sembuh. Di kota besar, Meilin kembali ke ruang rapat Shu Group dengan raut wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Tuan Shu menatapnya dengan tajam, lalu bertanya, "Apa kau sudah menyelesaikan urusan bodoh itu?" Meilin menjawab, "Belum selesai, dan aku tidak akan menyerah." Ia mulai mencari dokumen lama yang berkaitan dengan investasi ayahnya ke desa Liu Chen dulu. Saat itu, ia tak sadar bahwa salah satu asistennya diam-diam menghubungi Tuan Shu. Di desa, kabar kedatangan wanita kaya mulai menjadi bahan gosip yang tak berhenti. Beberapa orang mulai bersikap ramah pada Liu Chen, berharap bisa ikut kecipratan rezeki. Liu Chen menanggapi semua dengan senyum datar dan tetap bekerja seperti biasa. Namun diam-diam, ia mulai memperbaiki rumah tuanya, bukan demi Meilin, tapi demi ibunya. Setiap palu yang ia ketuk adalah pelampiasan emosi yang tak bisa ia ucapkan. Nyonya Liu memperhatikan putranya dari ranjang, senyum kecil muncul di wajah keriputnya. Ia tahu bahwa Meilin telah membangunkan sesuatu dalam hati Liu Chen yang lama tertidur. Dalam kesendiriannya, ia menulis surat baru untuk Liu Chen tentang masa lalu keluarga mereka. Surat itu ia sembunyikan di bawah bantal, berharap suatu hari dibaca anaknya. Sambil memejamkan mata, ia berdoa, "Semoga anakku menemukan jalan terang dan cinta yang tulus." Di kantor Shu Group, Tuan Shu menerima laporan dari asistennya bahwa Meilin berencana kembali ke desa. Ia murka dan memerintahkan bawahannya untuk menutup akses Meilin ke dana pribadi. Jika dia ingin bermain cinta dengan pria miskin itu, biarkan dia merasakan hidup tanpa uang, katanya dingin. Tuan Shu juga mengutus orang untuk menyelidiki Liu Chen lebih dalam. Ia merasa bayangan masa lalu yang ia kubur kini perlahan bangkit kembali. Meilin menerima pemberitahuan bahwa semua kartu dan akses keuangan miliknya dibekukan. Namun ia tersenyum kecil. Ini justru membebaskannya dari bayang-bayang ayahnya. Dengan hanya membawa tas ransel kecil dan uang tunai seadanya, ia kembali menuju desa. Perjalanannya kini bukan sebagai pewaris, melainkan sebagai wanita biasa yang membawa niat tulus. Kereta menuju desa melaju perlahan, seperti menandai babak baru dalam hidup Meilin. Hari itu, Liu Chen baru saja selesai memperbaiki bagian belakang rumahnya saat ia mendengar suara langkah. Ia menoleh dan mendapati Meilin berdiri di depan rumahnya dengan pakaian sederhana dan wajah letih. "Boleh aku tinggal di sini beberapa hari?" tanyanya, pelan namun mantap. Liu Chen tidak menjawab, hanya membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Meilin tersenyum tipis, lalu masuk dengan langkah yang lebih ringan. Hari-hari berlalu, Meilin ikut membantu memasak, mencuci dan mengurus Nyonya Liu. Warga desa mulai melihat sisi lain dari wanita yang dulu mereka anggap sombong. Anak-anak kecil mulai menyukai Meilin, dan ia pun tertawa lepas untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Liu Chen diam-diam mengamati semua itu. Hatinya mulai melembut. Namun ia tetap menjaga jarak, karena luka lama belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, Meilin berdiri di halaman memandangi langit berbintang bersama Liu Chen. Ia bertanya, "Apakah kau masih marah pada keluargaku?" Liu Chen menjawab, "Aku marah pada takdir, bukan padamu." Meilin menunduk lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku menulis takdir yang baru bersamamu." Liu Chen menatapnya lama, tapi tak memberi jawaban. Esokan harinya,
Saat pasar desa sedang ramai, Meilin berdiri di tengah kerumunan dan berteriak lantang. Aku datang untuk melamar Liu Chen, dan aku tidak akan pergi sebelum ia menjawab. Semua orang menoleh, syok dan bergumam. Suasana mendadak hening. Liu Chen muncul dari balik kerumunan, menatap Meilin dalam-dalam. Lalu dengan suara tenang dan tegas, ia berkata, "Harta bukanlah alasan untuk mencintai. Dan aku takkan membiarkan dirimu menghancurkan hidupmu demi rasa iba." Semua orang terdiam. Setelah kalimat Liu Chen menggetarkan suasana pasar, semua orang membisu menunggu reaksi Meilin. Meilin hanya tersenyum samar, lalu membungkuk sopan di hadapan warga desa. "Aku tidak datang karena kasihan. Aku datang karena aku ingat siapa dia saat semua orang sudah lupa." Ia lalu berbalik dan pergi meninggalkan kerumunan, membiarkan Liu Chen berdiri dengan tatapan bimbang. Di rumah, Nyonya Liu menegur putranya dengan suara lemah tapi tajam. "Kadang yang kau kira kasihan adalah cinta paling berani," katanya. Liu Chen tak membalas, hanya menatap ibunya yang menggenggam tangan Meilin dengan erat sebelumnya. Surat di bawah bantal belum ia baca, tapi hatinya sudah mulai retak. Dalam diam, ia mulai bertanya, apakah ia terlalu takut untuk mencintai? Meilin kembali tinggal di rumah kecil di pinggiran desa yang disewanya secara diam-diam. Ia mulai membuka warung kecil menjual teh dan kue buatan sendiri, menarik simpati warga. Anak-anak desa kerap datang bermain, sementara para ibu mulai menyukainya. Meski hidup sederhana, senyumnya tak pernah hilang dari wajahnya. Namun setiap malam, ia menatap ke arah rumah Liu Chen yang redup, menunggu sebuah jawaban. Di kantor pusat Xiu Group, Tuan Xiu mengetahui Meilin belum kembali dan hidup seperti rakyat jelata. Dengan murka, ia menyuruh asistennya mengirim seseorang untuk membujuk Meilin pulang paksa. Namun Meilin telah memutuskan semua akses dan tidak bisa dilacak dengan mudah. Tuan Xiu mengangkat telepon dan berkata dingin, "Jika dia tidak kembali, buat pria itu menyesal." Intrik pun dimulai tanpa sepengetahuan Meilin dan Liu Chen. Seseorang asing berpakaian rapi tiba di desa dengan alasan ingin investasi di wilayah tersebut. Ia mendekati kepala desa dan menawarkan dana besar untuk memindahkan beberapa warga miskin. Saat mendengar rumah Liu Chen jadi sasaran, penduduk mulai resah dan bimbang. Liu Chen sendiri tidak peduli, namun melihat air mata ibunya saat mendengar isu itu, ia mulai gelisah. Di kejauhan, Meilin juga mendengar kabar itu dan segera bergegas mencari tahu. Meilin datang ke balai desa dan berhadapan langsung dengan utusan ayahnya. "Ayahku menyuruhmu, katakan padanya, jika menyentuh satu batu pun di desa ini, dia akan kehilangan putrinya." Warga desa terkejut mendengar pernyataan tajam Meilin yang biasanya lembut. Liu Chen mendengar semuanya dari jauh dan untuk pertama kalinya, hatinya bergetar karena keberanian itu. Namun ia tetap memilih diam, karena menurutnya cinta tidak butuh pembelaan, tapi ketulusan. Malam harinya, Meilin berdiri di depan rumah Liu Chen membawa kotak kecil. "Ini bukan cincin lamaran, ini adalah surat ibumu yang dia titipkan padaku semalam," katanya. Liu Chen membuka kotak itu dengan tangan gemetar dan membaca isi surat perlahan. Angisannya jatuh diam-diam saat membaca pengakuan ibunya tentang masa lalu dan perjanjian keluarga. Ia tidak berkata apapun, hanya menunduk, lalu masuk dan menutup pintu. Flashback dalam surat. Dulu ayah Meilin pernah membuat perjanjian bisnis dengan ayah Liu Chen, namun dikhianati. Saat ayah Liu bangkrut dan meninggal, ibu Liu membawa Liu kecil menjauh dari kota. Namun Meilin kecil yang saat itu sangat dekat dengan Liu Chen, tidak pernah melupakannya. Ibunya menulis, "Mereka merampas masa depanmu, tapi kau berhak menentukan kembali jalan hidupmu." Surat itu mengakhiri dengan kalimat, "Jika hatimu bersih, cintamu tak akan salah arah." Keesokan paginya, Liu Chen pergi ke warung teh milik Meilin untuk pertama kalinya. Ia tidak membawa bunga, tidak membawa cincin, hanya satu pasang sepatu kecil dari kulit yang ia jahit sendiri. "Ini untukmu, agar kau tetap melangkah meski dunia berusaha menghentikanmu," katanya lirih.
Meilin menatapnya lama, lalu tersenyum. Mata mereka saling berbicara lebih dalam dari kata-kata. Namun sebelum ada pelukan, datang kabar bahwa Tuan Su akan tiba di desa hari itu juga. Desa gempar karena kedatangan helikopter dan mobil-mobil hitam yang membawa Tuan Su dan rombongan. Ia turun dengan langkah dingin dan langsung menuju rumah Liu Chen. Di hadapan semua orang, ia berkata lantang, "Putriku tidak pantas untuk laki-laki sepertimu." Liu Chen menatapnya tenang dan berkata, "Mungkin saya bukan orang pantas, tapi saya tak pernah berkhianat." Warga desa terpaku, dan Tuan Su akhirnya sadar. Pria miskin itu lebih kaya dari siapapun. Tuan Su memandangi Liu Chen tajam, merasa egonya dilukai oleh pria berpakaian lusuh itu. Dengan suara dingin, ia berkata, "Kau bisa menolak uangku, tapi tidak bisa merampas putriku dariku." Meilin berdiri di antara mereka dan menjawab, "Ayah, kau sudah merampas cukup banyak dari orang lain." Suasana memanas, namun Liu Chen tetap berdiri tegak tanpa membalas hinaan. Warga desa mulai berdiri di belakang Liu Chen. Secara diam-diam, mereka telah memilih keberpihakan. Tuan Zhu mencoba menyuap kepala desa agar mengusir Liu Chen dari wilayah tersebut. Namun sang kepala desa menolak dengan tegas, mengingat jasa Liu Chen kepada warga selama bertahun-tahun. "Kami miskin, tapi kami tidak menjual harga diri," ujar kepala desa. Tuan Zhu terdiam sejenak. Tak menyangka penolakan datang dari banyak arah. Ia mulai sadar bahwa kekuatan uangnya mulai kehilangan pengaruh di tempat ini. Di sore yang sejuk, Meilin duduk di tepi sungai bersama Liu Chen. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh kesepian, meski dikelilingi kemewahan. "Satu-satunya tempat yang membuatku merasa seperti manusia adalah rumahmu dulu," katanya pelan. Liu Chen menunduk, hatinya mulai luluh, namun masih belum bisa menghapus rasa takut di dalam dadanya. Ia tahu, mencintai Meilin berarti menghadapi badai yang jauh lebih besar. Tuan Shu kembali ke mobilnya, membuka laptop, dan melihat rekaman pengakuan seorang mantan karyawan. Rekaman itu berisi bukti bahwa ayah Meilin benar-benar menghancurkan bisnis keluarga Liu dulu. Ia terpaku, menyadari bahwa semua ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kesalahan yang harus ditebus. Tangannya bergetar saat menutup layar. Wajahnya tak lagi sekaku sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tuan Shu merasa malu pada dirinya sendiri. Di rumah, Nyonya Liu memanggil Meilin dan memeluknya sambil menitipkan satu wasiat terakhir. "Kalau aku tiada nanti, tolong jaga Liu Chen. Jangan biarkan dia hidup dalam ketakutan terus-menerus." Meilin menangis dalam pelukan wanita yang kini ia anggap seperti ibunya sendiri. Liu Chen mendengar percakapan itu dari luar. Hatinya terasa berat dan penuh rasa bersalah. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan dan dari perasaannya sendiri. Liu Chen pergi ke bengkel kayu tua dan mulai membuat sebuah bingkai kecil dari kayu. Ia menaruh surat ibunya dalam bingkai itu dan menggantungnya di atas ranjang. Lalu ia mengambil sebuah kotak kecil dari bawah lantai rumah, berisi potongan kalung milik ayahnya. Potongan itu ternyata menyatu dengan liontin yang pernah dipakai Meilin saat kecil. Ia menyadari, mereka tidak hanya diketemukan oleh kebetulan, tapi oleh takdir yang belum selesai. Di balai desa, warga berkumpul untuk menyambut festival musim panen. Liu Chen diminta memperbaiki panggung, dan Meilin ikut membantu mendekorasi. Tawa dan kerjasama mereka mulai mencairkan suasana yang sebelumnya tegang. Beberapa warga berbisik bahwa mereka sebenarnya pasangan yang sangat cocok. Di tengah semua itu, Tuan Su berdiri dari kejauhan, menyaksikan semuanya dengan pandangan kosong. Tuan Shu akhirnya berjalan mendekati Liu Chen secara pribadi tanpa pengawalan. Ia menyerahkan satu dokumen, surat pengakuan dan permintaan maaf dari dirinya kepada keluarga Liu. "Saya tidak bisa mengembalikan apapun, tapi saya bisa berhenti menjadi penghalang," katanya pelan. Liu Chen menerimanya, menatap pria yang dulu menghancurkan keluarganya dengan mata tenang. "Terima kasih toh datang sebagai ayah, bukan sebagai musuh," jawabnya. Festival dimulai malam harinya dengan lentera menyala di seluruh desa.
Mei Lin mengenakan gaun sederhana berwarna merah muda, sementara Liu Chen memakai kemeja bersih hasil pinjaman warga. Di tengah musik dan tawa, mereka berdansa bersama di atas panggung kecil dari kayu. Lampu lentera berputar di atas mereka, seperti membingkai cinta yang sederhana tapi kuat. Saat itu, semua orang sadar, mereka tidak lagi peduli siapa miskin atau siapa kaya. Mereka hanya ingin bahagia. Setelah tarian usau, Liu Chen berlutut di hadapan Mei Lin di tengah keramaian. Namun ia tidak membawa cincin, hanya tangan kosong yang terbuka penuh keyakinan. Aku tidak punya apapun. Tapi jika kau bersedia, mari kita mulai dari nol. Mei Lin tertawa sambil meneteskan air mata, lalu menjawab, aku sudah memilihmu sejak aku masih kecil. Warga bersorak dan malam itu menjadi malam pertama dari kisah baru mereka yang penuh harapan. Pagi setelah festival, Liu Chen dan Mei Lin duduk di teras rumah, menikmati teh hangat dalam keheningan. Angin pagi membawa aroma tanah basah, dan burung-burung berkicau seolah merayakan awal baru mereka. Namun kedamaian itu terusik ketika Mei Lin menerima telepon dari pengacara Shu Group. Perusahaan menghadapi krisis hukum karena laporan korupsi internal dan butuh Mei Lin kembali segera. Tatapannya berubah gelisah. Dan Liu Chen langsung menyadari, hari-hari mereka bersama tak akan lama lagi. Mei Lin berdiri di tepi sungai, menatap air mengalir cepat sambil menggenggam ponsel di tangannya. Ia tahu jika ia kembali, segalanya bisa berubah, termasuk hubungan dengan Liu Chen. Namun jika ia tak kembali, ratusan karyawan bisa kehilangan pekerjaan dan reputasi keluarganya hancur. Liu Chen datang diam-diam lalu berkata, kau harus pergi. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Kata-katanya bukan perpisahan, tapi restu yang tulus dari hati yang benar-benar mencintai. Keesokan paginya, Mei Lin berangkat kembali ke kota dengan kereta pagi sambil membawa satu koper kecil. Nyonya Liu memberikan kalung tua milik mendiang suaminya sebagai simbol restu. Liu Chen hanya menatap dari kejauhan, tak berkata apa-apa, tapi matanya berkaca-kaca. Saat kereta mulai bergerak, Mei Lin menatap keluar jendela, menggenggam erat kalung itu di dadanya. Langit mendung, seolah ikut merasakan perpisahan yang berat tapi terlu. Di kota, Mei Lin langsung menghadiri rapat darurat Shu Group yang penuh ketegangan dan tatapan sinis. Beberapa direksi menuduhnya tak layak memimpin karena telah tinggal di desa dengan pria tak berguna. Mei Lin berdiri dan menjawab, jika kalian menilai orang dari hartanya, maka kalianlah yang membawa kehancuran. Kata-katanya membuat ruangan terdiam, bahkan Tuan Xu pun tak bisa membantahnya. Ia kemudian mengajukan reformasi besar untuk menyelamatkan perusahaan, dimulai dari membersihkan direktorat. Di desa, Liu Chen kembali bekerja memperbaiki sepatu sambil sesekali menatap surat-surat lama ayahnya. Ia mulai menulis ulang catatan ayahnya yang pernah gagal membangun usaha kecil di kota. Terinspirasi Mei Lin, Liu Chen ingin mencoba kembali membangun bengkel modern, tapi di desanya sendiri. Beberapa warga muda mulai membantunya, percaya bahwa Liu Chen mampu membawa perubahan. Dari rumah rayotnya, perlahan-lahan semangat baru tumbuh. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk maju bersama. Mei Lin mendapati bahwa sebagian besar saham perusahaan sudah dipindahkan diam-diam oleh pamannya. Ternyata selama ini ada rencana kudeta perusahaan agar Mei Lin gagal dan bisa disingkirkan. Dengan bukti yang dikumpulkan diam-diam oleh asistennya, ia memutuskan membawa kasus itu ke pengadilan. Dalam benaknya, bayangan Liu Chen terus hadir memberinya ketenangan dan keteguhan. Ia berbisik dalam hati, aku harus menang. Bukan demi harta, tapi demi nama yang harus dipulihkan. Di desa, Liu Chen menerima kunjungan mendadak dari seorang pengusaha alat industri kecil. Ternyata, pengusaha itu adalah kenalan lama mendiang ayahnya yang terkesan dengan ide bisnis Liu Chen. Mereka berdiskusi panjang soal kemungkinan kerjasama, membuka bengkel sepatu modern, dan pelatihan warga. Liu Chen menolak investasi besar, tapi bersedia menerima peralatan bekas yang bisa dipakai. Prinsipnya sederhana. Bangkit bukan berarti harus berubah jadi orang lain. Tuan Su diam-diam datang ke desa untuk melihat perubahan yang terjadi.
Ia menyamar dan duduk di warung kopi, memperhatikan Liu Chen dari jauh. Melihat bagaimana Liu Chen berbicara dengan warga dengan hormat dan sabar, ia tampak merenung. Di malam harinya, ia mengirim surat pribadi kepada Mei Lin, "Kau benar, aku yang keliru." Itulah pertama kalinya Tuan Su mengakui kesalahan secara jujur dalam hidupnya. Mei Lin memenangkan gugatan di pengadilan, pamannya ditahan, dan perusahaan kembali dalam kendalinya. Wartawan mewawancarainya, menanyakan siapa yang paling berperan dalam kekuatannya. Mei Lin menjawab, "Seorang pria miskin yang mengajarkan aku bahwa harga diri lebih mahal dari kekuasaan." Ucapan itu viral, dan nama Liu Chen perlahan mulai dikenal luas di media. Namun di desa, Liu Chen tetap tenang, karena ia tahu, ia tak butuh sorotan, hanya kejujuran hidup. Mei Lin kembali ke desa dengan langkah ringan dan wajah yang damai. Ia membawa 2 gelas teh favorit mereka, dan meletakkannya di meja kecil depan rumah. Liu Chen keluar dari bengkel dengan tangan penuh debu dan senyum tulus. "Kau datang bukan karena menang, tapi karena kembali, itu yang paling aku hormati," katanya. Mei Lin hanya menjawab, "Dan aku akan datang setiap kali kau butuh seseorang untuk pulang." Malam itu, Mei Lin membantu Liu Chen membersihkan bengkel baru yang mereka bangun bersama warga desa. Cahaya lampu minyak menggantung, menciptakan suasana hangat meski sederhana. Mereka tertawa pelan saat saling tak sengaja terkena percikan cat. Liu Chen sempat terpaku memandangi Mei Lin, bukan karena penampilannya, tapi karena ketulusan yang ia bawa. Di momen itu ia menyadari, tidak ada lagi alasan untuk meragukan hatinya sendiri. Keesokan harinya, kepala desa mengundang Mei Lin dan Liu Chen ke balai desa untuk sebuah pengumuman. Ternyata, karena kontribusi mereka, pemerintah desa menghibahkan sebidang tanah kecil untuk pengembangan pelatihan keterampilan. Liu Chen tampak terkejut, sementara Mei Lin menggenggam tangannya dengan bangga. Seluruh warga bersorak, merasa bahwa akhirnya desa mereka mulai dikenal, bukan karena kemiskinan, tapi karena harapan. Tuan Su yang menyaksikan dari kejauhan, menunduk pelan. Ia belajar banyak dari pria yang dulu ia remehkan. Malam harinya, Mei Lin duduk di dapur kecil rumah Liu Chen sambil menyiapkan sup hangat untuk Nyonya Liu. Suasana penuh kehangatan dan tawa kecil, seolah mereka sudah menjadi keluarga sesungguhnya. Nyonya Liu, meski tubuhnya lemah, terus tersenyum sepanjang malam melihat kedekatan mereka. Ia berkata, "Aku bisa pergi dengan tenang jika tahu kalian saling menjaga." Mei Lin dan Liu Chen saling bertatapan. Kata-kata itu lebih menusuk dari perpisahan. Beberapa hari kemudian, Nyonya Liu wafat dalam tidur dengan wajah damai. Seluruh desa datang melayat dan memberi penghormatan terakhir dengan tulus. Liu Chen memegang tangan Mei Lin sepanjang prosesi, tidak lagi menyembunyikan kelemahannya. Dalam bisikannya saat mengubur ibunya, ia berkata, "Terima kasih telah membawanya kembali." Mei Lin hanya mengangguk sambil menangis, merasa menjadi bagian dari keluarga itu sepenuhnya. Setelah pemakaman, Liu Chen mulai menata ulang hidupnya dengan lebih teguh. Ia menyusun jadwal pelatihan untuk anak muda desa, dibantu oleh Mei Lin yang mengelola administrasi. Warga mulai melihat keduanya sebagai pasangan yang memberi harapan bagi desa. Beberapa bahkan menyebut mereka pelita baru kampung kami. Namun Mei Lin sadar, dunia luar tidak akan selamanya membiarkan mereka hidup damai. Shu Group menggelar acara besar peringatan 50 tahun perusahaan dan seluruh media nasional hadir. Mei Lin diundang sebagai pewaris resmi, sekaligus wanita yang membawa perubahan terbesar dalam sejarah perusahaan. Dalam pidato singkatnya, ia menyebut satu nama, Liu Chen. "Kalau bukan karena dia, aku mungkin tetap jadi boneka yang patuh," katanya di atas panggung. Sorak-sorai bergema, tapi Liu Chen menonton dari layar TV kecil di rumah sambil tersenyum tenang. Seorang wartawan kaya mendatangi desa untuk meminta wawancara eksklusif dari Liu Chen. Namun Liu Chen menolaknya dengan sopan, "Saya bukan tokoh cerita, saya hanya penjahit sepatu." Mei Lin tertawa melihat respons itu dan berkata, "Itu jawaban favoritku dari semua pahlawan."
Mereka berdua duduk di bawah pohon beringin, tempat semuanya dulu dimulai. Keheningan di antara mereka tak lagi canggung, hanya nyaman. Meilin membawa kotak kecil berisi 2 lembar tiket kereta menuju kota. Ia menawarkan, "Jika suatu hari kau ingin mengenal dunia luar, aku akan di sampingmu." Liu Chen tidak langsung menjawab, tapi ia mengambil tiket itu dan menyimpannya hati-hati. Dunia ini terlalu besar untuk ditinggalkan begitu saja, dan kau terlalu berarti untuk kulepaskan, katanya. Itulah cara Liu Chen mengucapkan ya tanpa harus berkata. Mereka mengadakan pertemuan desa sederhana di aula kecil yang mereka bangun sendiri. Warga memberi mereka hadiah tak terduga. Papan nama kayu bertuliskan Rumah Harapan Liu and Mei. Meilin hampir menangis saat membacanya. Sementara Liu Chen hanya tersenyum lebar. Tidak ada pernikahan mewah, tidak ada gaun putih, tapi seluruh desa tahu mereka telah bersatu dan cinta mereka tumbuh di tanah yang dulu hanya menyimpan luka. Di bawah sinar matahari sore, Meilin menggandeng tangan Liu Chen berjalan menyusuri jalan tanah desa. Anak-anak berlarian di sekitar mereka, tertawa, memanggil nama mereka berdua. Liu Chen berkata pelan, "Aku dulu takut kehilangan segalanya, sampai kau datang." Meilin menjawab, "Dan aku dulu punya segalanya, sampai aku tahu siapa kau." Mereka berhenti sejenak, menatap langit, dan untuk pertama kalinya, masa lalu, kini dan masa depan terasa lengkap. Di pagi yang tenang, Meilin menerima surat resmi dari pengadilan terkait warisan keluarga Shu. Ternyata, amannya yang dipenjara telah menggugat ulang pembagian saham dan menunjuk pengacara baru. Jika gugatan itu menang, Meilin bisa kehilangan kendali atas perusahaan dan juga nama baiknya. Ia menggenggam surat itu erat, menatap Liu Chen yang sedang mengayunkan palu di bengkel. Dalam hati, ia tahu ini bukan tentang harta, tapi tentang membela hak hidup yang ia perjuangkan bersama Liu Chen. Di balai desa, Liu Chen mendapat undangan dari Universitas Kota untuk menjadi pembicara tentang pemberdayaan desa. Awalnya ia ragu, merasa tidak pantas berbicara di depan orang-orang berpendidikan tinggi. Namun Meilin mendorongnya, "Kau tidak perlu jadi orang pintar, cukup jadi orang yang jujur." Setelah pertimbangan panjang, Liu Chen menerima undangan itu dengan satu syarat. Ia ingin mengajak 2 pemuda desa bersamanya. Bagi Liu Chen, setiap langkah ke depan harus memberi manfaat untuk banyak orang, bukan hanya untuknya sendiri. Meilin mulai mempersiapkan dokumen dan bukti untuk menghadapi gugatan pamannya di pengadilan. Ia menemukan surat lama dari sang ibu yang menyebutkan aset tersembunyi yang belum pernah dicatat secara resmi. Surat itu bisa menjadi kunci, tapi Meilin ragu apakah itu akan memperkeruh atau memperjelas semuanya. Liu Chen menyarankan, jika itu bisa melindungi kebenaran, kenapa harus takut? Malam itu, Meilin membulatkan tekad. Ia akan melawan, meskipun sendirian. Hari keberangkatan Liu Chen ke kota pun tiba, dan seluruh warga desa ikut mengantar. Ia mengenakan kemeja sederhana dan membawa tas kain berisi sepatu buatannya sendiri sebagai simbol. Meilin menyelipkan secari kertas kecil ke dalam sakunya sebelum ia naik ke mobil. Di dalamnya tertulis, "Bicara dengan hatimu. Bukan untuk menang, tapi untuk menginspirasi." Liu Chen hanya tersenyum kecil saat membaca pesan itu di tengah perjalanan. Di kota, Liu Chen berdiri di hadapan ratusan mahasiswa dan dosen yang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ia tidak menggunakan slide presentasi atau istilah sulit, hanya kisah nyata dari desa kecil yang penuh perjuangan. Semua orang terdiam mendengar bagaimana ia menolak kekayaan demi mempertahankan harga diri. Di akhir pidatonya, ia berkata, "Kemiskinan bukanlah kutukan, tapi kehilangan arah hidup adalah." Sorak-sorai pun pecah, dan untuk pertama kalinya, Liu Chen menyadari betapa besar pengaruh kejujuran. Sementara itu, Meilian menghadiri sidang pertama gugatan warisan yang dipenuhi wartawan dan tekanan publik. Pamannya muncul dengan ekspresi menang, membawa pengacara terkenal dari luar negeri. Namun Meilian tetap tenang, membacakan surat sang ibu dengan suara tegas dan tenang. Hakim memutuskan untuk menunda sidang guna memverifikasi dokumen warisan tambahan yang diajukan Meilin. Pamannya tampak panik karena ternyata surat itu menyebutkan aset yang dulu ia sembunyikan secara ilegal.
Di malam yang sama, Meilin menelepon Liu Chen yang baru tiba di penginapan sederhana. Mereka tidak membicarakan kasus atau pidato, hanya bertanya apakah masing-masing sudah makan. Obrolan kecil itu lebih berarti daripada ratusan kata manis, karena mereka tahu, cinta itu hadir dalam kesederhanaan. Liu Chen berjanji akan segera kembali ke desa setelah selesai satu pertemuan lagi. Meilin menutup telepon dengan senyum lelah tapi penuh harapan. Keesokan harinya, Liu Chen diundang ke sebuah talk show TV lokal karena pidatonya viral di media sosial. Ia merasa canggung, duduk di sofa mewah dan disorot kamera dari berbagai sudut. Namun saat ditanya apa cita-citanya, jawabannya sederhana. Membangun rumah yang bisa membuat orang miskin merasa bernilai. Jawaban itu mengundang decak kagum dari pembawa acara dan para penonton. Meilin menonton dari layar TV kantor pengacaranya, matanya berkaca-kaca. Tuan Su secara diam-diam menemui hakim yang menangani kasus Meilin dan menyerahkan satu dokumen rahasia. Dokumen itu adalah surat pengakuan dari mendiang istrinya yang memperkuat posisi Meilin secara hukum. Tuan Su mengatakan, "Aku tak bisa jadi ayah yang baik, tapi setidaknya aku bisa membiarkan kebenaran menang." Hakim menerimanya dan berkata, "Kebenaran memang kadang datang terlambat, tapi tak pernah salah alamat." Tuan Su melangkah pergi dengan tenang, ia tak butuh pujian, hanya ingin berhenti jadi penghalang. Di sore hari yang mendung, Meilin berjalan seorang diri ke bukit kecil di ujung desa, tempat ibunya dulu sering duduk. Ia membawa surat-surat yang akan menentukan masa depannya, lalu menatap cakrawala sambil menahan air mata. Dalam hati ia berkata, "Jika aku harus kehilangan semuanya lagi, setidaknya aku tahu aku tidak sendiri." Dari belakang, Liu Chen datang dan berdiri di sampingnya tanpa berkata-kata. Keduanya menatap langit bersama, menyadari bahwa badai mungkin belum selesai, tapi mereka siap menantangnya bersama. Liu Chen dan Meilin duduk berdua di bukit sambil membicarakan masa depan desa dan hidup mereka. Meilin mengaku rindu pada kesederhanaan, tapi tahu tanggung jawabnya di kota masih panjang. Liu Chen memegang tangan Meilin dan berkata, "Kalau dunia terus menghalangi, kita bangun dunia kita sendiri." Meilin tersenyum, matanya berbinar seperti waktu kecil saat ia menemukan rasa aman. Di balik kesunyian sore itu, janji tak terucap terbentuk. Mereka tak akan mundur apapun yang terjadi. Hari sidang terakhir pun tiba, dan seluruh media berkumpul di luar gedung pengadilan. Meilin datang mengenakan setelan abu-abu sederhana, membawa semua bukti yang selama ini ia kumpulkan. Pamannya tampak panik mengetahui beberapa dokumen miliknya ternyata palsu dan telah dibongkar Tuan Su. Di ruang sidang, Meilin bicara tenang dan tajam, membongkar semua alur manipulasi yang selama ini tersembunyi. Putusan dijatuhkan. Meilin resmi sebagai pemilik sah saham Siu Group, dan pamannya dijatuhi hukuman tambahan. Keluar dari gedung pengadilan, Meilin tidak berbicara pada wartawan. Ia hanya menunduk dan berjalan ke arah mobil sederhana yang dikemudikan Liu Chen. Saat masuk, ia menatap Liu Chen dan berbisik, "Aku pulang." Liu Chen hanya menjawab, "Sudah saatnya kita membangun dari awal tanpa beban siapapun." Mobil mereka perlahan melaju menjauh dari keramaian, menuju desa yang penuh harapan. Setibanya di desa, warga menggelar syukuran sederhana di halaman balai. Anak-anak menyanyikan lagu kecil untuk menyambut Meilin, membuatnya tersenyum lebar. Liu Chen berdiri di samping kepala desa dan mengumumkan bahwa bengkel mereka resmi akan dibuka bulan depan. Semua bersorak, dan beberapa pemuda sukarela bergabung sebagai tenaga pelatih dan murid. Desa itu yang dulu sunyi, kini tumbuh menjadi tempat penuh arah dan impian. Di malam hari, Meilin berdiri di depan rumah lama Liu Chen, yang kini telah direnovasi, sederhana tapi rapi. Ia membuka lemari kecil dan melihat kembali cincin lama dari ibunya yang dulu sempat hilang. Liu Chen datang dari belakang dan tanpa kata membuka telapak tangannya. Di dalamnya ada sepatu mini dari kulit. "Untuk langkah pertama kita," katanya sambil menatap matanya.
Meilin tak berkata apapun, hanya memeluknya erat sambil menahan air mata haru. Beberapa bulan kemudian, bengkel pelatihan Liu and Mei mulai menarik perhatian dari luar daerah. Mahasiswa kota dan pengrajin muda mulai berdatangan untuk belajar teknik sederhana dari Liu Chen. Meilin mengatur manajemen dan jaringan distribusi dengan sistem online sederhana. Su Group bahkan mendanai sebagian peralatan tanpa intervensi, sebagai bentuk tanggung jawab moral. Semua yang dulu dianggap tak mungkin, kini menjadi bukti bahwa cinta dan kerja keras bisa menyatu. Suatu hari, Tuan Shu datang diam-diam ke bengkel dan melihat Meilin sedang tertawa di antara anak-anak desa. Ia tidak masuk, hanya menulis sepucuk surat dan menitipkannya pada petani tua yang lewat. Isinya singkat, "Kau tidak pernah jadi milikku, tapi sekarang aku tahu kau sudah menemukan rumahmu." Meilin membacanya di malam hari, lalu menyimpannya di kotak kecil bersama surat ibunya. Luka dari ayahnya tak sepenuhnya sembuh, tapi hatinya tidak lagi marah. Di hari ulang tahun desa, Meilin dan Liu Chen diminta berdiri di panggung sebagai tamu kehormatan. Kepala desa memberikan mereka sertifikat warga terinspiratif tahun ini. Meilin tertawa dan berkata, "Saya hanya ikut jejak orang jujur yang dulu duduk di bawah pohon beringin." Liu Chen tersipu, tapi semua orang tahu, desa ini hidup kembali karena ketulusan mereka berdua. Sonop lampu panggung menyinari mereka, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai sepasang manusia biasa yang berjuang. Setelah acara, Liu Chen dan Meilin duduk di tepi danau kecil di ujung desa. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan bayangan lembut di wajah mereka. "Kalau dulu aku memilih jalan mudah, kita tidak akan sampai di sini," ujar Meilin lirih. Liu Chen menjawab, "Kalau dulu aku menolak percaya, aku takkan punya alasan untuk bahagia." Mereka saling menatap, diam, tapi penuh makna yang tak bisa diucap dengan kata. Di pagi hari yang baru, Meilin bangun lebih dulu dan melihat Liu Chen sedang membuat sarapan di dapur kecil mereka. Ia tersenyum dan mengambil kamera kecil, memotret momen itu diam-diam. Foto itu nanti akan ia simpan sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati, bukan di istana, tapi di hati yang tenang. Liu Chen menoleh dan tertawa. "Apa kau baru saja mencuri hatiku untuk ke-100 kalinya?" Meilin tertawa, memeluknya dari belakang dan berkata, "Dan aku akan terus mencurinya, sampai akhir waktu." Pagi itu, Liu Chen menerima undangan dari universitas besar di ibu kota untuk menjadi dosen tamu tetap dalam bidang kewirausahaan sosial. Ia menunjukkan surat itu kepada Meilin yang langsung tersenyum bangga. Namun di balik senyum itu, ada kekhawatiran. Jika Liu Chen menerima, mereka akan hidup berjauhan lagi. Liu Chen menggenggam tangan Meilin dan berkata, "Aku tidak akan memilih jalan yang tak bisa kau tempuh bersamaku." Meilin terdiam. Sekarang bukan soal peluang, tapi soal bagaimana tetap bersama dalam segala kemungkinan. Malam harinya, mereka menggelar diskusi kecil di rumah bersama dua pemuda desa yang dulu ikut ke kota. Mereka menawarkan ide, membuka cabang bengkel pelatihan di kota dan desa secara paralel. Dengan sistem rotasi, Liu Chen bisa mengajar sambil tetap pulang setiap akhir pekan. Meilin tersenyum lega dan berkata, "Ini bukan kompromi. Ini adalah bentuk cinta yang dewasa." Keputusan pun dibuat, mereka akan membagi waktu, bukan hati. Liu Chen berangkat ke kota dengan sambutan hangat dari para mahasiswa dan dosen. Ia mengajarkan prinsip hidup sederhana dengan penuh kejujuran, tanpa pretensi atau gelar tinggi. Salah satu mahasiswanya bertanya, "Apa hal tersulit dalam hidupmu?" Liu Chen menjawab, "Menolak cinta yang tulus karena takut tak pantas, dan bersyukur aku tak lagi melakukannya." Ruangan hening, lalu tepuk tangan panjang menggema. Sementara itu, Meilin mulai merintis program beasiswa bagi anak-anak desa yang ingin melanjutkan sekolah ke kota. Ia bekerja sama dengan Su Group tanpa meminta keuntungan apapun. Program ini dinamai Langkah Pertama, sebagai penghormatan pada sepatu kecil yang dulu diberikan Liu Chen padanya. Meilin mulai dikenal bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pelindung masa depan anak desa. Namun ia tetap rendah hati.
Baginya, ini hanyalah bentuk balas cinta pada tempat yang mengubahnya. Di tengah keberhasilan mereka, Meilin menerima surat dari rumah sakit besar di luar negeri. Surat itu berisi kabar bahwa hasil tes kesehatan lama menunjukkan adanya kelainan genetik yang harus segera ditangani. Meilin menyembunyikan surat itu dari Liu Chen agar ia tidak terbebani. Namun setiap malam, ia termenung sendiri, menimbang antara pergi diam-diam atau jujur sejak awal. Kesehatan bagi Meilin adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibagi. Nyonya Liang, tetua desa, curiga melihat raut wajah Meilin yang makin pucat dan sering pingsan sebentar. Ia lalu menyampaikan kekhawatirannya pada Liu Chen dengan hati-hati. Liu Chen pun mulai memperhatikan. Wajah Meilin yang dulu bersinar, kini tampak lelah dan tersembunyi di balik senyum. Suatu malam, ia menemukan surat rumah sakit di laci meja kerja Meilin. Hatinya tercekat, tapi ia tidak marah. Ia hanya memeluk Meilin dan berkata, "Kita hadapi ini bersama." Meilin akhirnya menangis di pelukan Liu Chen untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Ia berkata lirih, "Aku takut kau akan melepaskanku kalau aku jadi beban." Liu Chen menjawab pelan, "Aku mencintaimu bukan karena kau kuat, tapi karena kau pernah rapuh, tapi tetap memilih mencinta." Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke luar negeri bersama untuk pengobatan. Bengkel dan program desa mereka akan tetap berjalan, dikelola oleh tim yang sudah mereka latih. Di bandara, warga desa mengantar kepergian mereka dengan tangis haru dan doa. Anak-anak menyanyikan lagu yang dulu mereka buat bersama Meilin di kelas sore. Liu Chen mengenakan sepatu yang ia jahit sendiri. Dan Meilin membawa tas berisi foto Ibu Liu dan surat masa lalu. Pesawat pun lepas landas di bawah langit jingga, seolah membawa dua jiwa yang saling melindungi ke babak baru. Tak ada janji muluk, hanya tekad sederhana. Pulang bersama, apapun yang terjadi. Berbulan-bulan berlalu, desa terus berkembang, dan nama Liu and Mei menjadi simbol harapan di berbagai tempat. Majalah dan berita internasional menulis kisah mereka sebagai pasangan yang memulihkan dunia dari desa. Namun di balik semua itu, warga desa hanya merindukan mereka karena kebaikan, bukan popularitas. Surat-surat dan video pendek dari luar negeri terus dikirim oleh Meilin untuk anak-anak yang ia rindukan. Dan semua anak akan membaca pesan terakhirnya, "Jangan pernah takut jadi kecil. Karena cinta selalu besar." Suatu pagi yang cerah, mobil tua masuk ke gerbang desa dengan dua orang di dalamnya. Meilin dan Liu Chen turun dengan langkah perlahan tapi penuh senyum. Penyakit Meilin telah stabil, dan mereka berdua kembali bukan sebagai tamu, tapi sebagai rumah itu sendiri. Anak-anak berteriak memanggil nama mereka, dan warga berlarian menyambut mereka, seperti keluarga yang kembali. Liu Chen menoleh ke Meilin dan berkata, "Kita sudah janji tidak akan saling melepas, dan hari ini janji itu utuh." Setibanya kembali di desa, Liu Chen dan Meilin memeluk satu persatu warga yang setia menunggu. Rumah mereka tetap sederhana, tapi terasa lebih hangat daripada rumah manapun di dunia. Bengkel pelatihan tetap berjalan, dipimpin oleh dua pemuda yang dulunya diajak ke kota. Liu Chen langsung ikut membantu di hari pertama, seolah tak pernah pergi jauh. Meilin mengatur ulang jadwal pelatihan dan membuat kelas baru khusus perempuan. Meilin mengadakan sesi cerita untuk anak-anak, menceritakan kisah seorang gadis kecil yang pernah tersesat dan menemukan rumah di tempat tak terduga. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, tak sadar bahwa itu kisah dirinya sendiri. Setiap kalimat membawa rasa syukur dan penerimaan atas semua luka yang telah mereka lewati. Meilin berkata di akhir, "Rumah bukan tempat, tapi siapa yang menunggumu untuk pulang." Semua anak lalu serempak memeluknya dengan tawa dan tangis bahagia. Liu Chen dan Meilin duduk di bawah pohon beringin tua, tempat pertemuan pertama mereka. Di situ, mereka memasang plakat kecil bertuliskan, "Tempat di mana janji tak pernah dikhianati."
Liu Chen membuka kotak kecil berisi sepatu kulit baru. Lebih halus, lebih rapi. Kalau dulu untuk langkah pertamamu, ini untuk langkah bersama kita selanjutnya, katanya. Mei Lin memeluknya dengan erat, tak butuh kata lain. Salah satu produser film datang ke desa, ingin membuat dokumenter tentang kisah hidup mereka. Mei Lin dan Liu Chen menolak dengan sopan, takut kehilangan esensi ketulusan dari kisah itu. Namun mereka mengizinkan satu sesi wawancara, bukan untuk popularitas, tapi untuk menyemangati desa-desa lain. Dalam wawancara itu, Liu Chen berkata, "Kami tidak luar biasa, kami hanya tidak menyerah saat semuanya tampak kecil." Kata-kata itu viral, tapi mereka tetap hidup sederhana seperti biasa. Tuan Shu datang berkunjung secara resmi untuk pertama kalinya. Ia membawa akta hibah tanah keluarga untuk dijadikan perpustakaan dan pusat pelatihan desa. Di depan semua warga, ia berlutut dan meminta maaf pada Liu Chen dan Mei Lin atas masa lalu. Liu Chen mengangkatnya dan berkata, "Tak ada yang lebih kuat dari orang tua yang mengakui kesalahannya." Pelukan itu menjadi penutup dari dendam yang akhirnya sirna. Perpustakaan Ibu Liu pun dibangun dan menjadi simbol pendidikan dan harapan bagi anak-anak desa. Di dalamnya, terdapat foto Nyonya Liu tersenyum memegang surat lamanya. Mei Lin sering duduk di pojok ruangan, mengajar anak-anak membaca dan menulis dengan sabar. Liu Chen membuat rak-rak buku dari kayu bekas hasil karyanya sendiri. Perpustakaan itu bukan sekadar bangunan, tapi warisan jiwa yang akan terus hidup. Hari ulang tahun pernikahan pertama mereka tiba tanpa pesta, hanya dengan nasi hangat, tahu goreng dan teh pahit. Mereka saling menulis surat satu sama lain dan membacakannya di bawah sinar lilin. Mei Lin menulis, "Aku pernah kehilangan segalanya, tapi bersamamu, aku tidak takut kehilangan apapun lagi." Liu Chen menulis, "Kalau waktu memberiku 1 hari lagi, aku akan tetap memilih mencintaimu." Malam itu sunyi, tapi bagi mereka, itu suara paling nyaring dari kebahagiaan. Suatu sore, Mei Lin mendengar kabar bahwa salah satu anak didiknya lulus beasiswa ke universitas ternama. Ia menangis haru, merasa semua perjuangan mereka tidak sia-sia. Liu Chen berdiri di sampingnya, menusap air mata sambil berkata, "Kau sudah jadi ibu bagi banyak masa depan." Anak-anak desa berdatangan, memberikan bunga liar yang mereka petik sendiri. Hari itu bukan hari besar nasional, tapi terasa seperti kemenangan seluruh negeri. Bengkel pelatihan kini jadi rujukan nasional dan banyak desa lain mulai meniru sistem yang mereka bangun. Namun Liu Chen tetap hanya dikenal sebagai tukang sepatu jujur dan menolak semua gelar yang diberikan. Mei Lian berkata padanya, "Mungkin kau tidak dikenal dunia, tapi kau dunia buatku." Mereka berjalan berdua melewati pematang sawah, disapa senyum oleh semua warga yang lewat. Tak ada iringan musik atau kamera, hanya cinta yang nyata dan hidup. "Aku boleh memilih hidup 1000 kali. Aku akan tetap datang melamar pria miskin di desa ini. Meski harus ditolak 1000 kali juga," ucap Mei Lin. Liu Chen keluar ke beranda, memandang langit malam yang bertabur bintang. Ia berbisik pelan, "Terima kasih karena tak pernah menyerah padaku."